Halo guys, welcome back to my channel yang pastinya dengan channel Hamizul Asidik yang akan membahas putaran tentang kampus biru. Untuk memulai video ini jangan lupa ya like, share, komen, subscribe. Klik tombol yang berwarna merah untuk mendapatkan info yang baru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang pastinya Hamizul Asidik. Saya dalam video kali ini akan menjawab soal-soal ujian tengah semester, biasa disebut dengan teman-teman mungkin ya UTS lah ya. Saya akan menjawab dengan simpel, cepat, sebelum 120 menit mungkin sudah selesai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mulai saja soal yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa dalam video ini tolong subscribe, like dan komennya mau diperbanyak agar mendapatkan info-info yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, yang langsung saja kita mulai yang nomor 1. Di sini nomor 1 itu kita diminta pengertian. Jika Anda mendapatkan soal-soal seperti ini dari nomor 1 sampai 10, jangan kaget atau ya bahasa kerennya juga slow aja ya. Saya bacakan soalnya dulu. Nomor 1, mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia? Jelaskan menurut pendapat masing-masing disertai dengan contoh kendala dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jawabannya adalah ya, sangat perlu dan sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan bahasa yang berbeda-beda. Contohnya, kendala dalam menggunakan bahasa Indonesia. A. Bahasa global atau barat yang menggenjala. B. Bahasa asal nyambung atau bisa dibilang itu kayak ceplas-ceplos ya, ceplas-ceplos. Yang C. Sikap tak acuh pada bahasa Indonesia yang baku dan benar. Contohnya kayak tak, harusnya kan dibaca tidak bahasa bakunya dalam bahasa Indonesia. Itu semua sudah berubah. Dan kemudian yang 4D, mengubah kata-kata dalam pengucapan. Ya, kalau dipikir ya semuanya nyambung. Karena semakin ke zaman ini orang menggunakan bahasa itu terlalu cepat. Semua baku yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah mulai bisa dikatakan hilang. Ya, lanjut yang nomor 2. Soalnya tentukan fungsi-fungsi kalimat SPOK lengkap. Tahu lah ya apa itu SPOK. Yaitu S subjek, P predikat, O-nya objek, K-nya keterangan, dan sertai pelengkap. Di sini disuruh menentukan tiga kalimat. Yang pertama, A. Ibu berjualan pakaian di pasar tiap hari. Kita harus cermati kata-katanya dulu. Ibu berjualan pakaian. Subjeknya di mana, predikatnya di mana, objeknya di mana, keterangannya di mana, pelengkapnya di mana. Di sini saya mengerjakannya subjeknya itu ibu. Ya kan? Di awal. Berjualan predikat. Karena syarat predikat itu kata kerja, ya kan? Jadi ibunya subjek, predikatnya berjualan, pakaiannya objek, di pasar keterangan, di tempat kan? Pasar kan tempat, menjelaskan tempat atau keterangan. Dan setiap hari pelengkap. Ya, lanjut saja, langsung yang B. Di sini kalimatnya istri paman menjual sayuran di pasar sentral Kendari setiap hari Minggu. Coba kita cermati dulu setiap katanya, di mana subjeknya, predikat,
subjek keterangan pelengkap. Dan saya menjawabnya di sini istri paman. Itu sudah tentu subjek. Menjual, predikat. Sayuran, objek. Di pasar sentral, ingat tempat, keterangan. Pasar sentral Kendari, keterangan. Setiap hari Minggu, pelengkap. Oke, bisa dipahami ya, mungkin terlalu cepat atau gimana, bisa diulang-ulang lagi. Yang C ini sangat sedikit sekali, cuma 3 kata, jadi harus hati-hati. Di sini kalimatnya saudaranya 5 orang. Jadi karena sedikit, SPOK-nya pun tidak semuanya, hanya kalau dilihat ada dua subjek dan predikat. Subjeknya saudaranya, 5 orang, predikat. Ya, itu. Yakinlah, mudah-mudahan benar. Ya, lanjut ke nomor 3. Sebutkan masing-masing 3 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Ya, bahasa Indonesia fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar di dunia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung di tingkat nasional. Nasional kan berarti meluas. Yang sebagai bahasa nasional, yang satu, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Pasti. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Sudah pasti sekali itu, karena bahasa Indonesia sudah meluas dan sudah pasti diwajibkan untuk dari Sabang sampai Merauke bahasa Indonesia harus bisa. Malu lah ya sebagai bangsa negara Indonesia tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, contoh yang ketiga, bukan contoh sih. Fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Itu jawaban untuk nomor 3. Masih ada 7 lagi soal. Soal yang keempat. Jelaskan 2 alasan sehingga bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. 2 alasan. Alasan pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan. Because, ya, karena Melayu cocok untuk kebudayaan, apalagi jika saat kita di suatu perkumpulan yang banyaknya orang yang berbeda suku, berbeda ras. Disitulah bahasa Melayu cocok digunakan saat kita berkomunikasi dengan mereka. Dan fungsi yang kedua, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perdagangan dan bahasa perdagangan, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Because bahasa Melayu sudah meluas hingga ke seluruh dunia, apalagi banyak orang yang paham akan bahasa Melayu, maka tak heran jika digunakan sebagai bahasa perhubungan. Misalkan dari luar negeri ke Indonesia kan perhubungan, ada yang menerjemahkan, ada yang ya seperti itulah, perdagangan dan lain-lain. Orang berjual beli bertransaksi, misalkan tawar menawar, memberikan, pasti bahasa Melayu enaknya karena semua orang luar pun paham dengan bahasa Melayu. Lanjut ke nomor 5. Soalnya, manakah kata yang baku? Manakah kata yang baku? Oh, maksudnya tentukan mana kata yang baku. Di sini ada yang A, atlet, bacanya atlet, garis miring atlet. Yang B, ampas atau
kanvas. Yang C, fotokopi atau fotokopi terpisah fotokopinya ya. Yang D, terima kasih, dia terpisah, terima dan kasihnya. Iya, atau terima kasihnya digabung. Kita jawab satu-satu. Yang pertama, atlet. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang baku itu atlet, bukan atlet. Yang kedua, kampas. Biasa ya kalau di mesin-mesin gitu kan, kayak motor itu kampas, tapi sebenarnya bakunya itu kanvas. Iya. Nah, yang ketiga, yang C, fotokopi. Ya, kita sering fotokopi di tempat percetakan begitu, masa nggak tahu bahasa bakunya yang mana gitu kan. Jadi yang benar itu ya fotokopinya digabung, itu fotokopi yang benar. Dan yang keempat itu terima kasih. Yang benar itu terima kasihnya itu dipisah, karena kalau terima kasihnya digabung itu sudah kebiasaan chat-chatnya remaja zaman ini ya. Terima kasihnya digabung, jadi sehingga mudah untuk mempercepat singkatnya percetakan. Lanjut lagi yang nomor 6, tentukan kelas katanya. Ini soal nomor 6 ya, tentukan kelas katanya. Tentukan kelas katanya, berarti sudah tentukan mana kata, kelas katanya. Kelas kata yang dimaksud itu ini termasuk golongan kata sifat, kata kerja atau kata benda ya kan. Di sini terdapat ada beberapa kata. Yang pertama manisan, kedua mimpi, ketiga bahagia, keempat dipercaya, beraksi, terbaik, dan kesembilan. Satu-satu dulu saya jawab. Yang pertama manisan. Manis tentu sudah menggambarkan kayak aroma atau suasana manis gimana sih? Pasti ya tentu kata benda atau nomina. Yang kedua mimpi. Mimpi itu angan-angan atau bayangan, jadi bisa dikatakan kata benda, nomina. Yang ketiga bahagia, pasti juga sudah kata benda. Dan yang keempat dipercaya. Dipercaya itu kalau dicari ya agak rumit ini dipercaya. Dibilang kata benda bukan, kata kerja bukan, kata sifat bukan, kata sambung bukan. Jadi dipercaya ini dia ada tambahan kata-kata imbuhan di. Kalau di-nya dihilangkan, percaya itu kata kerja. Jadi bisa saya simpulkan dipercaya itu kata sifat. Insya Allah benar ya jika kalian mendapatkan soal seperti ini. Amin. Ya, yang kelima beraksi. Sudah jelas beraksi itu suatu pekerjaan atau kita akan memulai, berarti itu kata kerja. Yang keenam terbaik, kita baik pada orang, kita suka menolong, itu kan sifat. Kita suka orangnya itu murah hati, itu udah baik, terbaik, kata sifat. Yang ketujuh, kesembilan, kita fokus kepada 9 atau kesembilan. Jadi sini saya menyimpulkan kesembilan itu kata benda. Ya, kata benda. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini bentar ya. Soalnya sebutkan hiponimnya masing-masing 5 bentuk. Yang pertama sayuran hijau, yang kedua makanan sumber karbohidrat non beras. Hiponima, saya ambil pengertian yang paling gampang. Hiponima itu sekelas kayak sederajatnya. Kayak contoh, kayak makanan itu apa, ini misalkan ini temannya apa gitu. Jadi saya langsung saja jawab ya.
Nanti pasti kalau saya jawab pasti Anda paham mudah-mudahan. Ya. Hiponimnya sayuran hijau. Sudah jelas, seperti bayam kan hijau, bayam. Kangkung, sawi, selada, paku, pakis, dan daun ubi, kalau orang bilang daun sampe, dan brokoli. Sudah pastikan sayuran hijau itu sederajatnya atau sejenisnya. Yang kedua, makanan karbohidrat non beras. Temannya beras yaitu gandum, jagung, roti, ubi jalar, sagu atau sinonggi, dan pisang. Itu untuk hiponimnya dua makanan tersebut. Kita lanjut ke nomor 8. Soalnya itu sebutkan sinonimnya. 1. Transaksi, B. Nasabah, C. Omset. Sudah kebayang. Sinonim, persamaan kata. Yang pertama, transaksi. Transaksi yang saya bilang tadi itu antara jual beli. Jadi di sini bisa dikatakan, saya ambil saja katanya perundingan atau dalam artian musyawarah, transaksi perundingan, itu sinonimnya. Yang B, nasabah. Yaitu nasabah itu biasa kita kayak di bank, nasabah. Orang menyimpan itu nasabah bisa dibilang menyimpan atau menabung, ya kan? Itu nasabah. Yang C, omset. Omset itu sering dilakukan dalam perdagangan atau perusahaan besar. Omset. Omset sinonimnya keuntungan atau hasil, ya kan? Lanjut saja teman-teman ke nomor 9. Soalnya sebutkan makna denotatif dan konotatif kata kambing hitam dan amplop dari kalimat berikut. Kalau denotatif yaitu bisa dibilang yang nyata atau kayak gimana ya? Apa ya? Saya tadi mau bilang tapi lupa itu. Intinya kayak dia bersifat nyata, bukan kiasan. Kalau konotatif itu kiasan atau ditambah-tambah. 1. Soalnya itu paman baru saja membeli kambing hitam. Sudah nyata di situ. Denotatif itu nyata tanpa ada kata-kata kiasan, kan? Yang 2, paman menjadi kambing hitam dari masalah itu. Konotatif. Yang C, surat itu basah terkena hujan karena dikirim tanpa amplop. Ya pasti basah lah, karena dikirim tanpa amplop baru kehujanan. Jadi denotatif. Nah, mungkin Anda juga paham ini bersifat asli atau kiasan. Yang D, dia menolak amplop itu karena mau berlaku jujur dalam menerima karyawan. Wah, ini kan kiasan. Dia mau berlaku jujur dalam menerimanya karyawan. Ini konotatif. Saya menjawab konotatif. Bila ada kekurangan yang mungkin Anda bisa komen di bagian di bawah inilah ya. Paham lah Anda. Ya lanjut saja. Nomor 10. Ini soal terakhir ya. Soal nomor 10. Pisahkan kata abstrak dan kata konkret. Nah, kata abstrak dan kata konkret. Yang abstrak adalah hukum bahagia sesuai pengertiannya. Saya ambil simpelnya. Abstrak itu tidak berbentuk, ya kan? Adakah Anda melihat hukum itu bagaimana? Seperti abstrak itu kan pasti hukum dan bahagia. Bahagia juga tidak bisa terlihat, taunya bisa dirasakan. Dan konkret yaitu hakim dan pengacara. Sudah jelas Anda pernah melihat hakim dan melihat pengacara seperti yang terkenal Hotman Paris dan lain-lain. Itulah. Ya, saya sudah menjawab dari nomor 1 sampai 10.
Mungkin hanya ini, tidak sampai 120 menit kan? Iya, begitu simpel jawaban saya, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kecepatan dalam pengeliruan kata saya. Ya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon di like, komen, dan subscribe buat video saya ini. Mudah-mudahan yang like, share, dan komen, apalagi subscribe, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya. Terima kasih akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.